Tentunya di dalam Islam ada yang namanya kewajiban kita untuk bersatu ya. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan tema wajib bersatu itu ya, tentunya ini adalah suatu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengikat ya dengan satu kesatuan ya. Maka tadi saya ceritakan ya, kenapa ya Indonesia bisa merdeka konon katanya dengan bersatu, dengan teriakan bersatu dan teriakan takbir Allahu Akbar. Maka logika sudah tidak main sahabatku ya. Bambu runcing bisa mengalahkan tank baja, insya Allah. Subhanallah, itulah membuktikan bahwa ketika Allah sudah berjanji bahwa kata Allah Subhanahu wa taala, al jama'atu rahmat ya, wal firqatu azab, berjamaah itu mendapatkan rahmat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika berfirqah, bercerai-berai, maka Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan azab. Naudzubillah. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya ini adalah bagi kita sebagai umat Islam harus benar-benar ya memahami apa yang Allah ridhoi, memahami apa yang Allah murkai. Jangan sampai yang Allah murkai, yang Allah benci kita laksanakan, justru yang Allah cintai, yang dimana Allah akan memberikan cucuran rahmat kepada kita, justru kita tinggalkan. Apa diantaranya adalah bersatu atau berjamaah. Bagaimana tadi sudah saya sampaikan di dalam surat Al-Imran, surat 3 ayat 103 ya sahabat, boleh dibuka ya sahabat tuh, kita sharing-sharing ya. Nah, kita pahami ayat ini. Disinilah dasarnya kenapa kita wajib bersatu. Ternyata ini adalah perintah Allah karena tertuang di dalam Al-Quran surat Al-Imran. Wa antasimu bihabillahi jami'a. Jadi kita sama Allah Subhanahu wa taala harus berpegang teguh ya kepada tali agama Allah, din Allah ya, aturan Allah ya. Jami'a dengan syaratnya, konsepnya ya, yang mengikat agama Allah itu dengan berjamaah. Wala tafaruku, dan jangan bercerai-berai. Itu kata Allah ya. Nah, itu sahabatku, jadi ada satu perintah di mana perintah ini jangan sampai ya kita melanggar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan berpecah belah. Ya, tentunya kita lihat permisalannya. Ada seorang nenek-nenek ya, kerjaannya setiap hari menyapu di halaman dengan sapu lidinya. Namun ketika dia di pagi hari mau menyapu, ternyata sapunya sudah berantakan, berceceran, sehingga dia tidak mampu membersihkan kotoran-kotoran di halaman rumahnya. Akhirnya ada seorang anak muda yang membantu untuk menyatukan lidi-lidi itu. Maka satu persatu disatukan terus ya, sehingga terkumpullah sapu yang berceceran itu dan diikat. Sehingga si nenek itu berterima kasih, sehingga dia melanjutkan tugasnya setiap hari, yaitu untuk menyapu halamannya. Ini adalah suatu contoh ya sahabatku. Maka sapu lidi yang begitu lemahnya ketika dia satu, tapi ketika dikumpulkan dan diikat dengan ikatan, maka si sapu lidi ini bisa menyapukan apapun kotoran yang ada di halaman rumah. Ini membuktikan bahwa satu kesatuan ini adalah suatu keberhasilan dalam rangka ya meraih suatu pekerjaan kita. Ya, meraih keberhasilan. Di antaranya adalah janji Allah yang akan memberikan rahmat kepada orang-orang yang berjamaah. Gambaran berjamaah adalah bersatu. Itu ya sahabatku ya. Maka mudah-mudahan sahabatku, wabil khusus umat Islam, kita jangan sepelekan tentang perintah ini ya. Jangan merasa kita nyaman ketika kita tidak dalam kesatuan. Di mana kita ini bersatu? Harus di mana? Karena semua yang namanya umat Islam, para ustadz, para ulama, para kiai, semua menyerukan untuk bersatu. Dari dulu ya, dari saya semenjak saya balik mendengar, tidak ada seorang ulama, seorang ustadz ya menyerukan untuk bercerai-berai. Semuanya untuk bersatu. Karena ayat ini tentunya dari ketika Rasulullah ya menerima wahyu ini sampai akhir hayat, mungkin sampai kiamat, ini ayat tidak akan berubah. Tentunya kewajiban bersatu itu ya tidak dibatasi dengan waktu.